saya sebut aja Lali Cumanan gitu. Dalam satu Hmm. podcast kami di salah satu media mainstream gitu ya, dia sebut bahwa dari 120 saksi itu justru dominan adalah saksi dari teman kuliahnya Pak Jokowi yang kurang lebih hampir 80 orang. Saya aja kaget gitu. Loh, kok bisa 120 saksi ini 80 orang dari temannya Pak Jokowi? Memang ada 80 orang Pak Jokowi itu masih hidup semua. Karena yang dicari di dalam hukum pidana itu bukan banyaknya alat bukti ya. Bukan saksi harus 120 saksi, bukan ahli harus 122 ahli, bukan itu nilainya. Nilainya itu bukan pada kuantitas alat bukti, tetapi pada kualitas alat bukti gitu. Satu-satunya ijazah di dunia yang menimbulkan kegaduhan di satu negara cuma Pak Jokowi. Tidak pernah ada suatu gejolak di dalam suatu negara hanya karena urusan ijazah. Dan ini adalah satu-satunya di dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua dari Langkah Update dan channel-channel yang lain yang menayangkan video ini. Kembali lagi kita akan wawancara dengan pengacara Roy Suryo CS, yaitu Bang Abdul Ghafur Sangaji. Kita akan membahas tentang P19 yang dikembalikan kepada berkas yang dikembalikan kepada Polda Metro Jaya untuk dilengkapi. Dan kemudian kelanjutan soal kasus dugaan ijazah palsu yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Karena ini menyita perhatian publik dan kita akan lihat ke depan akan seperti apa. Apakah akan lanjut ke pengadilan atau akan berakhir SP3 sebagaimana yang kemudian diberikan kepada DHL dan Egy Sujana. Baik, Bang Abdul Ghafur Sangaji. Apakah terdengar suara saya? Selamat sore Mas Arief. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Abdul Ghafur, kan berkasnya dikembalikan ke Polda Metro Jaya. Nah, pengembalian berkas ini berapa jangka waktu harus dikembalikan ke kejaksaan dan kira-kira kelanjutannya akan seperti apa? Apakah akan P21 dan masuk ke pengadilan atau ada dinamika kemarin yaitu pengajuan SP3 dan akan berakhir begitu saja, Bang Abdul Ghafur, silakan. Ya, terima kasih Mas Arief atas waktunya ya. Ini kita podcast di bulan suci Ramadan. Betul. Oleh karena jawab pertanyaannya Mas Arief, saya ingin mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa kepada para pemirsa yang menonton podcast kita ini. Selamat menjalankan ibadah puasa. Kalau kita diputarnya sudah selesai berbuka puasa, berarti selamat berbuka puasa. Semoga amal ibadah kita di bulan suci Ramadan ini semakin baik dan menjadi amal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala ya, Mas Arief ya. Amin. Nah, terkait dengan pertanyaannya Mas Arief, jadi begini. Sebelum kita ke tenggang waktu, kapan batas waktu untuk merampungkan berkas perkara. Ingat bahwa berdasarkan hukum acara pidana, berkas yang telah dikirimkan oleh penyidik Polda Metro Jaya ke kejaksaan itu kemudian diberi tanggapan atau diberikan hasil penilaian oleh jaksa peneliti. Jadi dari hasil penelitian itu ada 3 poin utama, yaitu dalami saksi, dalami ahli, kemudian dalami lagi barang bukti. Nah, ini kalau 3 instrumen yang atau 3 petunjuk yang diberikan oleh jaksa penuntut umum ini sebetulnya kita sebut sebagai petunjuk terhadap pendalaman alat bukti. Ya, jadi 19 itu artinya berkas perkara dikembalikan dengan petunjuk untuk didalami, ya. Dan berdasarkan pasal 235 KUHP yang baru, 3 petunjuk ini sebetulnya masuk dalam kualifikasi apa yang kita sebut dengan alat bukti. Di pasal 235 KUHP alat bukti itu kan dibagi jadi 8. Kalau dahulu di pasal 184 KUHP yang lama itu alat bukti hanya 5, yaitu keterangan saksi, ahli, kemudian surat petunjuk, keterangan terdakwa, ya. Dan ya itu 5 itu. Kemudian masuk ke pasal 235 yang baru di KUHP yang baru, kualifikasi alat bukti diperluas. Ada keterangan saksi, ahli, kemudian ada barang bukti, ada bukti elektronik,
kemudian juga ada keterangan terdakwa, kemudian juga ada pengamatan hakim, ada bukti surat, dan bukti apa saja sepanjang didapatkan tidak melawan hukum. Nah, berdasarkan petunjuk jaksa, ternyata 130 saksi yang sudah diperiksa, kemudian 22 ahli yang juga sudah diperiksa, dan 700 barang bukti yang juga sudah diperiksa oleh jaksa, itu kemudian dikembalikan dengan petunjuk. Nah, kapan kapan penyidik harus menyelesaikan semua berkas T19 berdasarkan pasal 61 ayat 3 KUHP yang baru, maka penyidik itu hanya punya tenggang waktu 14 hari untuk mengembalikan kepada jaksa penuntut umum. Jadi hanya waktu 14 hari, Mas Arif. Oke, artinya kan setelah dikembalikan kemarin tanggal berapa ya? Apakah ini sudah melampaui batas waktu yang kemudian sudah diberikan oleh penyidik atau belum ya? Kalau dihitung sampai dengan tanggal sekarang ini tanggal 22, Bang Gafur. Jadi 14 hari itu dihitung dari kapan? Dihitung setelah berkas P19 diterima oleh Polda Metro Jaya. Oke. Ya, tinggal menghitung tanggal berapa Polda Metro Jaya menerima berkas perkara P19 dari penuntut umum gitu. Ya, sampai hari ini apakah itu sudah lewat tenggang waktu 14 hari ataukah memang belum masuk kepada tenggang waktu 14 hari. Saya menggunakan asumsi bahwa kelihatannya ini sudah lewat dari tenggang waktu 14 hari. Asumsi saya loh ya. Asumsi saya. Sudah lewat dari tenggang waktu 14 hari. Kalau dia lewat dari tenggang waktu 14 hari, sebenarnya ketika berkas perkara itu dikembalikan lagi kepada penuntut umum, harusnya penuntut umum mempertimbangkan untuk memberikan catatan kritis kepada penyidik Polda Metro Jaya gitu. Ya bahwa sesuai dengan tenggang waktu yang diatur dalam KUHP yaitu 14 hari, ternyata penyidik tidak menyelesaikan dalam 14 hari, ini menunjukkan bahwa penyidik belum bekerja keras gitu untuk menyelesaikan perkara sebesar ini. Jadi memang dari awal kami selaku tim kuasa hukum melihat bahwa memang Polda Metro Jaya itu pada saat menetapkan tersangka 8 orang kemudian sudah keluar 2, sisa 6, itu tidak didasarkan pada bukti-bukti yang cukup kuat gitu loh Mas Arief. Oke. Buktinya baik dari keterangan saksi, kemudian ahli, kemudian barang bukti, kemudian surat, itu ternyata belum terlalu memberikan keyakinan kepada jaksa, sehingga jaksa tidak berani untuk mempeduasatukan perkara gitu. Ya, kenapa jaksa tidak mau mempeduasatukan berkas perkara yang belum memberikan keyakinan? Karena ingat, jaksa itu diberikan kewenangan oleh undang-undang ketika nanti berkas dilimpah ke penuntut umum, termasuk juga tersangka dan barang buktinya, itu tanggung jawab penanganan perkara ini serta-merta beralih kepada jaksa penuntut umum. Di dalam KUHP ya, KUHP yang baru, jaksa itu sekarang posisinya sebagai dominus litis, yaitu pengendali perkara. Jadi pengendali perkara dalam perkara pidana berdasarkan KUHP yang baru itu adalah jaksa penuntut umum. Makanya kenapa jaksa mengembalikan berkas perkara RRT yang di dalamnya ada Mas Roy, ya kan, kepada penyidik Polda Metro Jaya ya karena mereka belum yakin terhadap bukti-bukti, belum yakin terhadap mungkin juga analisa yuridis dari penyidik Polda Metro Jaya, belum yakin juga terhadap pengenaan pasal-pasal oleh Polda Metro Jaya gitu. Mereka karena belum yakin maka kemudian mereka tidak berani untuk memp2satukan perkara. Karena begitu mereka p2satukan perkara, berarti perkara tersebut secara hukum baik dari aspek syarat formilnya ya, kemudian juga syarat materialnya, berarti perkara tersebut siap untuk dilimpahkan ke proses penuntutan gitu. Tapi karena jaksa tidak yakin, maka kemudian perkara ini belum bisa dilimpahkan ke pengadilan untuk dituntut berdasarkan hukum acara pidana. Dengan ratusan saksi, 22 ahli, dan ratusan juga barang bukti, kejaksaan masih belum yakin atas P21 ya, artinya berkas lengkap. Nah, kira-kira apa yang membuat
keyakinan jaksa ini belum 100%. Padahal kalau kita lihat 2 barang bukti saja seharusnya sudah cukup untuk memenuhi syarat tersebut. Nah, ini ada ratusan, 22 ahli dan 130 saksi yang sudah diperiksa. Kok kenapa masih belum cukup untuk melakukan P21? Kira-kira kenapa Bang Abdul Ghafur Sangaji kalau kita lihat? Artinya itu karena jaksa menerapkan prinsip kehati-hatian. Jaksa menerapkan prinsip profesionalitas di dalam meneliti berkas perkara. Ya, jadi penyidik Polda Metro Jaya memang punya kewenangan untuk menetapkan tersangka, melakukan penyidikan. Penyidikan itu kan tujuannya adalah membuat perkara menjadi terang. Dengan apa? Dengan mengumpulkan bukti, baik barang bukti maupun alat bukti. Kemudian karena sudah menemukan tersangkanya, maka penyidik melimpahkan itu kepada jaksa. Nah, jaksa kan tidak bisa ujuk-ujuk langsung menerima berkas perkara dengan para tersangka begitu saja gitu. Perlu dilakukan pendalaman, perlu dilakukan penelitian, perlu dilihat uraian peristiwa pidananya seperti apa, perlu dilihat juga pengenaan pasalnya, unsur-unsur deliknya, kemudian dilihat juga terhadap alat buktinya, baik keterangan saksi, keterangan ahli, kemudian bukti surat, kemudian barang bukti, ya kan? Kemudian mereka pada saat melakukan penelitian berkas perkara itu, mereka tidak asal menilai gitu loh. Ini kan beban pembuktian kan akan ada di pundak mereka. Jadi ketika mereka sudah membawa perkara ini ke pengadilan, maka serta-merta beban pembuktian itu langsung ada di pundak mereka. Nah, ini yang mereka tidak mau kecolongan gitu. Mereka tidak mau mengambil risiko ketika suatu berkas perkara itu belum matang, belum siap. Karena gini, 120 saksi itu kan bukan jumlah yang sedikit gitu loh Mas Arief. Ya. Itu kalau saya nilai, sependek pengetahuan hukum saya dan sependek pengalaman saya di dalam bidang penegakan hukum, inilah mungkin satu-satunya perkara yang alat bukti saksinya sampai 120 saksi gitu loh Mas Arief. Ya. Dan ini juga artinya ini rekor gitu ya Pak Ghafur ya? 120 saksi itu adalah rekor dalam penegakan hukum. Dan 22 ahli ini juga jumlahnya bukan jumlah kecil, ini kan jumlah besar gitu loh Mas Arief. Karena ini jumlah besar, maka seharusnya pada saat pelimpahan berkas perkara dari penyidik kepada penuntut umum, seharusnya tidak perlu banyak petunjuk dari jaksa penuntut umum gitu. Kalaupun P19 itu memang hal yang lumrah dan hal yang biasa, seharusnya petunjuk itu cukup kepada satu alat bukti saja. Misalnya coba dalami kembali keterangan pelapor gitu, atau coba dalami kembali keterangan tersangka, atau coba dalami kembali keterangan dari pihak UGM, atau coba dalami kembali keterangan dari teman-temannya Pak Jokowi. Tetapi kan ini bukan hanya saksi yang diberikan petunjuk oleh jaksa, tetapi juga adalah ahli. Loh, ahli itu kan seingat saya biasanya pada saat perkara disidik di Polda Metro Jaya pada tahap penyidikan atau dimanapun pada tahap penyidikan, sebetulnya kan ahli itu kan hanya memberikan pendapat, hanya menilai peristiwa dari sisi keahliannya. Jadi buat pendalaman apa lagi gitu. Yang biasanya didalami adalah saksi, bukan ahli. Karena ahli itu akan didalami dalam proses persidangan. Jadi kalau pendalaman ada 22 ahli, berarti 22 ahli itu pada saat memberikan keterangan, berarti 22 ahli itu keterangannya belum bersesuaian juga dengan keterangan saksi-saksi yang lain gitu loh, Mas Arief. Oke. Karena yang dicari di dalam hukum pidana itu bukan banyaknya alat bukti ya. Bukan saksi harus 120 saksi, bukan ahli harus 122 ahli, bukan itu nilainya. Nilainya itu bukan pada kuantitas alat bukti, tetapi pada kualitas alat bukti gitu. Oke, ya. Jadi seberapa banyak pun kalau tidak berkualitas ya tidak akan lanjut. Nah, iya, saya bahkan mendengar dari seorang pelapor ya, saya sebut aja Lali Cumanan gitu, dalam satu podcast kami di salah satu media mainstream gitu ya, dia sebut bahwa dari 120 saksi itu justru dominan adalah saksi dari teman kuliahnya Pak Jokowi yang kurang lebih hampir 80 orang. Saya aja kaget gitu. Loh, kok bisa 120 saksi ini 80 orang dari temannya Pak Jokowi? Memang ada 80 orang Pak Jokowi itu masih hidup semua?
Betul. Urgensinya, apa urgensinya 80 keterangan saksi dari temannya Pak Jokowi untuk membuktikan perkara ini? 3-4 orang kan sebenarnya cukup gitu loh. Ngapain sampai 80 orang? Iya, Karena iya, iya. mereka kenal Pak Jokowi, kalaupun itu mereka kenal ya. Mereka akan menceritakan mereka kuliah dengan Pak Jokowi, mereka sama-sama ikut dalam silfagama, mereka mungkin pernah ikut apa namanya tuh, naik gunung ya. Iya, katanya. Hanya kemudian mereka KKN bareng. Kan nggak perlu 80 orang untuk menjadi saksi untuk hanya menerangkan peristiwa itu. Iya, 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 iya. Karena kami lihat bahwa sebenarnya dari 120 saksi ini mungkin masih banyak yang belum berkualitas. Kalau 120 saksi 80 adalah temannya Pak Joko Widodo, berarti 40 saksi adalah 40 saksi di luar temannya Pak Joko Widodo gitu. Nah, 120, 80, kemudian sisanya adalah 40. 40 itu mereka memberikan keterangan apa? Nah, ini yang masih menjadi tanda tanya kita semua. Makanya kami melihat bahwa perkara ini ya masih menimbulkan ketidakyakinan bagi jaksa penuntut umum gitu untuk segera mempersatukan berkas. Nah, sebagai seorang pengacara dari Roy Suryo CS nih, Bang Abdul Ghafur, melihat P19 ini apakah kemudian nanti akan berakhir SP3 yang kemarin sempat menjadi polemik juga soal pengajuan SP3 itu, yang sempat menjadi apa namanya ya, guyonan dari para pendukung Pak Jokowi, sekaligus menjadi apa namanya guyonan juga oleh Bang DHL dan Bang Egy Sujana ya, soal pengajuan SP3 itu. Dan apakah akan berakhir seperti itu, atau dengan semakin luasnya atau semakin melebarnya, ini kan awalnya kasus ijazah doang. Tadi disebutkan Bang Kafur yang menjadi saksi 80 orang malah teman-temannya Pak Jokowi, yang kalau kita lihat di sidang CLS Solo, hampir semuanya yang diundang di sidang CLS Solo yang gugatan dari Pak Taufik itu hampir tidak ada yang melihat ijazah asli Pak Jokowi. Nah, apakah ini akan berlanjut ke persidangan atau akan SP3, artinya dihentikan kasusnya? Ini Bang Abdul Ghafur Sangaji gimana nih? Ya, SP3 itu kan artinya penghentian penyidikan. Kalau kita bicara penghentian penyidikan, itu merujuknya nanti kepada pasal 24 KUHP yang baru. Ada 10 alasan kenapa suatu perkara pidana bisa dihentikan. Saya ambil yang pokok-pokoknya saja lah ya. Yang pertama adalah karena peristiwa tersebut bukan peristiwa pidana. Kemudian berikutnya lagi karena restoratif justice. Berikutnya lagi karena tersangka meninggal dunia. Berikutnya lagi dihentikan demi hukum. Berikutnya lagi adalah karena daluarsa, baik daluarsa pemidanaan maupun daluarsa penuntutan. Dan yang ingin saya masuk ke sini adalah karena kurangnya bukti. Ya, nah dari beberapa alasan atau faktor yang bisa menghentikan suatu perkara pidana di tahap penyidikan, itu dua alasan yang sebetulnya relevan dalam diskusi kita malam ini, sebagaimana pertanyaannya Mas Arief gitu, yaitu dihentikan karena tidak cukupnya bukti dan dihentikan bisa karena alasan kepentingan hukum gitu. Kalau tidak cukup bukti, berarti nanti pada saat berkas perkara ini dilimpahkan kembali ke jaksa peneliti, kemudian kalau jaksa lagi meneliti berkas perkara, kemudian lagi mengembalikan kepada penyidik, ya bisa dua kemungkinan. Yang pertama adalah penuntut umum mengembalikan kepada penyidik karena berkas perkaranya memang masih belum lengkap lagi, atau kemudian yang kedua langsung memberikan pendapat bahwa dari hasil penelitian terhadap berkas perkara, maka perkara ini tidak cukup bukti. Sehingga nanti pada saat dikembalikan ke penyidik, serta-merta juga SPDP, surat pemberitahuan dimulai penyidikan, yang pada awalnya itu dikirim kepada kejaksaan itu. SPDP itu kan adalah surat pertama kali pada saat penyidik mengirimkan pemberitahuan kepada kejaksaan. Kejaksaan itu kan tahu perkara ini kan dari SPDP. Ya. Nah, kalau kemudian nanti setelah jaksa meneliti ini tidak cukup bukti, maka bisa aja dikembalikan kepada penyidik dengan petunjuk bahwa Anda buktinya tidak terlalu kuat atau tidak cukup bukti untuk membawa perkara ini menjadi perkara pidana kepada proses penuntutan, sehingga nanti berkasnya dikembalikan sekaligus juga SPDP-nya dikembalikan. Nah, kalau SPDP-nya sudah dikembalikan
maka secara hukum berdasarkan pasal 24 KUHP yang baru, ya penyidik Polda Metro Jaya harusnya langsung segera menerbitkan surat penghentian penyidikan karena berdasarkan petunjuk jaksa bahwa berkas perkara itu dinyatakan tidak cukup bukti. Bisa seperti itu, Mas Ari. Atau yang kedua, demi kepentingan hukum tuh misalnya demi kepentingan hukum itu kan sesuatu makna yang luas ya. Kalau tidak cukup bukti berarti jelas ya buktinya tidak cukup kuat gitu. Tetapi kalau demi kepentingan hukum, nah ini pengertian yang cukup fleksibel gitu, kepentingan hukum. Kepentingan hukum itu artinya apa gitu? Kepentingan hukum itu misalnya jaksa melihat bahwa berkas perkara ini ternyata disidiknya ada 8 orang, tapi kemudian ada 2 orang yang sudah administrative justice, kemudian sisa 6 orang, terus kemudian 6 orang ini misalnya 6 orang ini harusnya juga dikeluarkan sebagai tersangka karena laporan Pak Jokowi itu seharusnya dicabut gitu. Berdasarkan KUHP yang baru kan seperti itu. Dari ketentuan restoratif justice yang baru. Ya kan? Jadi kalau demi kepentingan hukum itu maknanya luas loh. Sangat luas. Tetapi mungkin kalau masuk ke wilayah kejaksaan itu yang penilaian jaksa bahwa ini alat buktinya kurang atau buktinya kurang sehingga harus dikembalikan kepada penyidik untuk segera diterbitkan SP3. Bisa seperti itu Mas Ari. Atau kemungkinan yang ketiga adalah kalau jaksa melihat memang buktinya sudah cukup kuat, kemudian uraian peristiwa pidananya memang sudah cukup terang benderang, unsur-unsur deliknya juga sudah cukup kuat, maka kemungkinan yang ketiga adalah jaksa melakukan P21 terhadap berkas perkara gitu. Bisa saja. Jadi ada 3 kemungkinan yang bisa terjadi dalam peristiwa ini. Ya, artinya ada kemungkinan SP3, ada kemungkinan lanjut, dan ada kemungkinan demi kepentingan hukum, kan gitu ya tadi. Kalau seandainya kita ambil kemungkinan yang kemudian P21 dan perkara lanjut. Nah, prosesnya seperti apa nanti Bang Abdul Ghafur ketika kemudian perkara ini lanjut P21 untuk 2 klaster. Ini kan klasternya berbeda, ada klaster RRK dan klaster RRT. Nah, berkenaan dengan pasal-pasal yang kemudian kemarin menjadi 2 klaster yang berbeda juga soal pasal-pasalnya. Gimana Bang Abdul Ghafur, silakan. Ya, kalau ini perkara di P21 kan, berarti simpelnya P21 itu adalah perkara siap untuk dilimpahkan ke pengadilan. Sesimpel itu pengertian dari P21. Ya, jadi mungkin saya mau memberikan sedikit edukasi lah ya kepada kita semua, mengingatkan kita bahwa kalau istilah P itu adalah kode surat administrasi kejaksaan. Jadi kalau dalam pedoman penanganan perkara pidana, kode P itu adalah administrasi pidana kejaksaan. P itu ada P1 sampai P53. Ya, ada P1 sampai P53. Nah, P21 itu artinya adalah berkas perkara setelah diteliti dinyatakan lengkap. Nanti kemudian kalau sudah dinyatakan lengkap, berarti akan dilakukan tahap 2 namanya. Tahap 2 itu adalah pelimpahan tersangka bersama barang bukti. Kapan? Nah, itu nanti jadwalnya ditentukan oleh jaksa penuntut umum bersama dengan penyidik Polda Metro Jaya. Nah, nanti dilakukan tahap 2 itu pada saat sudah diserahkan, kemudian langsung itu berkas diterima oleh penuntut umum dan penuntut umum segera membuat surat dakwaan atau P29. P29 itu kan surat dakwaan. Nah, kalau sudah buat surat dakwaan, kemudian nanti akan dilimpahkan ke pengadilan, sudah bertarung di dalam proses pengadilan gitu. Berkenaan dengan pasal-pasal yang kemudian kan ada 2 klaster itu. Nah, kira-kira prosesnya seperti apa nanti ketika seandainya kemudian ini berkasnya lengkap dan kemudian akhirnya diterima dan kemudian sampailah kemudian di pengadilan. Kira-kira dalam 2 klaster ini apakah ada perbedaan atau ada perlakuan yang sama saja nanti untuk kedua klaster ini, Bang Abdul Ghafur? Sebenarnya saya jujur aja, saya belum optimis bahwa ini akan naik ke P21. Saya belum optimis. Saya masih melihat bahwa bukti-bukti tidak cukup kuat gitu. Ya, saya melihat ini perkara sebetulnya angan-angan teman-teman dari kubu sebelah untuk segera disidangkan perkara ini, saya melihat justru
masih jauh lah perjalanan untuk sampai ke gerbang pengadilan gitu. Saya nggak optimis, Oke. saya nggak optimis akan P21. Yang saya sampaikan itu kan baru kemungkinan kan, itu kan Iya, aku analisa. juga mengasumsikan demikian. Tetapi kalau Mas Arief tanya Pak, analisa saya apakah ini akan P21, saya belum yakin ini akan segera P21. Oke. Kenapa saya? Karena bisa saja jaksa kemudian memberikan penilaian terhadap hasil perbaikan berkas perkara setelah P19 itu bisa saja masih banyak kekurangan. Ya, saya mendengar bahwa ada beberapa saksi yang konon katanya akan dipanggil kembali ya minggu-minggu depan gitu. Oke. Ya. Ada beberapa saksi, ada beberapa ahli yang kemudian dan ingat loh Mas Arief, kami ini juga masih menghadirkan beberapa alat bukti baru seperti ahli, kami masih menambah ahli, kami masih menambah saksi gitu. Ya kan? Dan bisa saja berdasarkan ahli-ahli yang kami hadirkan itu kemudian bisa memberikan terhadap ahli-ahli yang dihadirkan oleh jaksa penuntut oleh penyidik gitu. Sehingga Oke. nanti jaksa melihat bahwa oh, berdasarkan pendapat ahli dari tersangka, oh ini bukan tindak pidana nanti. Betul. Ya kan? Oh ini hasil penelitian ilmiah, ngapain kita kriminalisasi? Ngapain kita jadikan ini sebagai satu bentuk kejahatan gitu? Ini kan pembungkaman terhadap suara-suara intelektual. Ya, bisa saja. Jadi saya nggak optimis bahwa ini perkara akan P21 dan kita akan segera sidang. Enggak, jauh, masih jauh. Oke. Saya melihat bahwa dalam waktu dekat bisa saja jaksa akan mengembalikan lagi. Dan kalau mengembalikan lagi untuk kedua kali, seharusnya perkara udah ditutup aja gitu. Oke. Kuat gitu Mas Ari. Menarik. Dan ini ketika pengembalian berkas yang pertama saja ini menunjukkan bahwa memang tadi disebutkan Bang Abdul Ghafur, memang jaksa sendiri juga belum berani, belum yakin terhadap penyidikan yang dilakukan ya, meskipun barang bukti, saksi dan ahlinya juga sangat banyak sekali ya. Nah, Bang Abdul Ghafur sendiri ketika secara pribadi ya melihat kasus ini, kan ini bermula dari satu lembar ijazah saja, dan Bang Abdul Ghafur itu sudah melihatnya pada saat gelar perkara khusus di Polda Metro Jaya, dan sekarang kan semakin berkembang luas ya. Bang Abdul Ghafur juga selain pengacara Roy Suryo CS, kan saya lihat juga menjadi pengacara Bang Bonatua Silalahi ketika sidang di KIP, Komisi Informasi Pusat. Ini semakin berkembangnya, ini semakin luas ya, dan hari ini sudah mendapatkan salinan ijazahnya ya, baik dari KPU Pusat maupun KPU DKI Jakarta. Nah, kira-kira dengan melihat fakta-fakta ijazah ini, Bang Abdul Ghafur semakin meyakini bahwa ini dugaannya palsu atau ini justru membuat kalau ijazah yang di-upload di Sandi itu kan berkacamata, yang di KPU berkacamata, yang ditunjukkan di Polda Metro Jaya itu juga berkacamata. Nah, apakah kemudian ini semakin meyakinkan Pak Jokowi atau semakin meyakinkan Bang Abdul Ghafur sebagai kuasa hukumnya bahwa ini diduga semakin palsu? Kira-kira gimana Bang Abdul Ghafur tanggapannya? Ya, pertama Mas Arief ya, perlu kita catat bersama, kita underline. Satu-satunya ijazah di dunia yang menimbulkan kegaduhan di satu negara cuma Pak Jokowi. Tidak pernah ada suatu gejolak di dalam suatu negara hanya karena urusan ijazah. Dan ini adalah satu-satunya di dunia. Ya. Mungkin Satu-satunya di juga dunia ya Bang Ghafur ya. satu-satunya di dunia dan mungkin juga sepanjang sejarah Republik Indonesia satu-satunya di Indonesia. Okay. Karena kenapa? Karena ijazah ini bukan sembarangan ijazah. Kalau ijazahnya Mas Arief, ijazahnya saya, yang ngapain dipersoalkan? Betul. Ngapain bikin gaduh satu negara? Ini karena ijazah bukan sembarangan ijazah, maka kemudian menimbulkan kegaduhan. Ini udah hampir 1 tahun lebih loh. Sejak 2000 berapa itu? Kalau kita tarik ke belakang kasusnya Bambang Tri Gusnur kan dari tahun 2022. Betul. Ya. Udah berapa tahun ini ijazah 4 dipertanyakan? tahun berarti. Ya, 4 tahun. Ijazah saat dipertanyakan itu beliau masih menjadi presiden.
Karena ijazah ini bukan sembarangan ijazah. Ini ijazah yang melekat kepada diri seorang presiden. Maka membuat gaduh satu negara. Ditambah lagi ketidakjujuran sang pemilik ijazah. Ketidakterbukaan sama ijazah untuk memberikan klarifikasi kepada publik. Pada saat hasil penelitiannya Mas Roy, Bang Rismon, Dr. Tifa itu muncul, harusnya sang pemilik ijazah segera mengklarifikasi itu kepada publik. Bukan menyembunyikan ijazahnya. Bukan menyewa para pengacara, bukan mengarahkan para relawan untuk menghadapi hasil penelitian Mas Roy, kan nggak apple to apple. Betul. Penelitian kok dilawan oleh hasil penelitian ilmiah kok dilawan dengan pendapatnya para yang kita sebut termul itulah. Iya. Kan apple. Harusnya Pak Joko Widodo segera membuka ijazahnya kepada publik, menunjuk peneliti-peneliti independen, bisa menunjuk BRIN, bisa menunjuk UI, atau peneliti manapun yang bersertifikat, yang terpercaya, bahkan bisa melibatkan peneliti-peneliti independen dari dunia internasional. Silakan teliti ijazah saya, lawan penelitiannya RRT. Itu baru fair. Hal yang simpel kenapa nggak dilakukan Pak Jokowi? Itu yang jadi pertanyaan kita selama ini. Kenapa Pak Jokowi terus-menerus memegang ijazahnya kemudian disembunyikan gitu? Iya. Bahkan wartawan datang untuk hanya boleh melihat tapi nggak boleh memoto. Loh apa ini? Ini kan bukan barang haram. Sesuatu yang tidak berani untuk ditampilkan itu kecuali cuma satu. Sesuatu yang menimbulkan aib. Oke. Atau sesuatu yang bermasalah. Kalau Pak Jokowi yakin bahwa ijazahnya tidak bermasalah dan tidak menimbulkan aib, harusnya gentleman dong. Tampilkan kepada publik, silakan media foto, kemudian saya akan tunjuk peneliti-peneliti yang hebat di Republik ini, bahkan saya akan libatkan peneliti-peneliti internasional untuk meneliti ijazah ini. Betul. Itu baru fair. Bukan membawa perkara ini ke Polda Metro Jaya. Iya. Ini namanya orang cubit. Kita dicubit nih Mas Arif. Ya. Tapi kita balasnya apa? Kita tusuk orang pakai pisau gitu. Nggak sebanding dong. Orang meneliti, harusnya dibalas juga dengan penelitian. Bukan berarti dibawa ke penjara. Iya. Berarti ada sesuatu yang bermasalah. Nah, itu hal yang kedua. Hal yang ketiga, saya adalah salah satu mungkin dari satu di antara ratusan juta warga negara Indonesia yang bisa melihat ijazah analognya Pak Joko Widodo. Oke. Hal yang paling simpel kita ingin buktikan ijazah ya. Pertama, saya minta kita berpikir cerdas dan kritis gitu. Nggak usah dulu lihat yang lain-lain. Lihat fotonya Pak Jokowi di ijazah. Iya. Pak Jokowi atau bukan? Silakan Anda nilai sendiri. Tapi yang pasti foto ijazah SMA dan foto ijazah sarjana itu dua foto yang berbeda. Oke. Mana Pak Jokowi? Ini yang harusnya diteliti. Ini yang harusnya dijelaskan gitu. Kalau saya pada saat melihat foto ijazah SMA Pak Jokowi, ya memang terkonfirmasi seperti itu Pak Jokowi. Tetapi untuk ijazah sarjana perlu dibuktikan. Masih banyak tanda tanya di kalangan rakyat terkait dengan foto ijazah Pak Jokowi di sarjana memakai kacamata. Kalau saya pinjam istilahnya Rustam Effendi ya, pada saat ijazah itu dibuka, Rustam Effendi maju langsung bilang, Pak penyidik, ini Rustam Effendi loh. Ini saya pastikan ijazah palsu, kata Bang Rustam. Kenapa? Karena bibir ini bukan bibir Jokowi. Kok bibirnya tebal? Pak Jokowi kan bibirnya nggak tebal. Kacamata ini bukan kacamata Pak Jokowi, karena Pak Jokowi tidak menggunakan kacamata.
Mukanya ini saya pastikan bukan muka Pak Jokowi.